Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Mari kita belajar Al-Quran untuk memahami tentang Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan sebagai pedoman umat Islam. Al-Quran dan hadis itu merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena di dalamnya itu terdapat berbagai aturan-aturan, baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun aturan akhirat. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu bisa membimbing kepada para manusia menuju jalan yang benar, jalan yang tidak sesat, jalan yang diridhai Allah, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Kemudian cara untuk memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang masa, dan ini sebagai bukti tentang kebenaran dari Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung beberapa aturan-aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, segi hukum, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Hal ini juga dijelaskan dan diperkuat dengan adanya hadis-hadis yang Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus senantiasa meyakini, memahami, dan melaksanakan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, bagi yang selalu berpegang teguh kepadanya, Allah akan menjamin hidup mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu Al-Quran itu bisa menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis adalah sebuah tuntunan bagi umat Islam agar terwujud kehidupan Islami, kehidupan yang diakui atau yang diridhai oleh agama Islam. Penyebaran ajaran ini dilakukan baik melalui sistem belajar, mengajar maupun berdakwah bagi setiap manusia yang dapat dipraktekkan dalam proses belajar mengajar atau dengan lewat berdakwah, dan di lembaga-lembaga formal atau non formal, misalnya lewat di sekolahan, lewat di perguruan tinggi, lembaga-lembaga latihan lainnya, lewat di masjid, di majelis-majelis taklim, dan di perusahaan. Upaya ini untuk mewujudkan agar dalam setiap segi kehidupan manusia terbimbing oleh ajaran Al-Quran dan hadis. Bentuk pengajaran dan dakwah ini dapat berupa sebagai berikut. A. Membaca dan mengkaji Al-Quran dan hadis baik dalam keluarga ataupun di kalangan masyarakat. Yang B. Saling memberikan nasihat baik dalam kebenaran maupun kesabaran. Karena di dalam Al-Quran watawasau bil haqqi watawasau bisobri. Di situ kita semua disuruh untuk berwasiat agar supaya kita itu kalau mendapat ujian dari Allah, supaya kita bisa menerima dengan sabar
dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu insya Allah kesulitan-kesulitan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, rela mengorbankan harta, mengorbankan jiwa demi ajaran agama Islam. Tuh. Jadi siapapun yang ingin Islamnya itu jaya, Islamnya itu maju, maka kita bila punya harta, maka kita bisa berjuang dengan hartanya. Kalau kita enggak punya harta tapi punya ilmu, ya kita bisa memperjuangkan dengan ilmunya. Kalau tidak punya harta maupun tidak punya ilmu, punyanya hanya tenaga, ya kita bisa memperjuangkan dengan tenaga yang kita punya. Demikian penyampaian saya tentang Al-Quran dan hadis atau fungsi-fungsi dari Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan kedua. Semoga yang saya sampaikan barusan ini banyak manfaat, banyak berkah, baik keberkahan itu terutama untuk pribadi saya dan juga para saudara-saudara yang mendengarkan suara saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.